Ulangan 21, 23 kita buka. Bentar dulu. Ada Bang Handi nih. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Itu tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Mayat itu tak boleh dibiarkan di situ sepanjang malam, tetapi harus dikubur pada hari itu juga. Yesus dikubur. Dikubur di mana? Kalau kamu tanya, kamu kan udah tahu. Ya, ku tanya sama kau, Yesus dikubur. Iya, Yesus dikubur. Di mana kuburan Yesus? Menurut kau di mana? Masa kamu tanya? Ku tanya sama kau Nasendia, orang dikubur pakai tanah atau enggak? Ya kalau di sana kan nggak pakai tanah, jadi ditaruh. Aduh, jadi Tuhan kau tuh di dalam goa-goa yang banyak hantunya, banyak iblisnya. Ya itu kan kuburan orang Yahudi. Kenapa kamu mau? Aduh, goblok kau ini. Dikubur di goa-goa, kau bilang dikubur tuh ditanam di dalam tanah, bukan ditaruh di goa-goa. Berarti itu hantu. Berarti hantu Tuhan kau. Konteks apa konteks? Di situ ku tanya dikubur di mana? Di tanah kan? Di goa itu kan sudah jelas. Di goa itu banyak hantu kan? Iblis berarti hantu-hantu di dalam itu. Makanya aku tanya sama kau. Aduh, goblok. Mayat yang tergantung. Berarti Tuhan kau tuh mayat yang tergantung pada tiang mendatangkan kutuk. Jadi kuburkanlah mayat itu supaya kamu tidak mencemarkan negeri yang diberikan. Penjelasan sebelum ini direvisi, itu tidak ada kayu salib tapi pohon di situ. Jadi makanya aku tanya sama kau, jangan bingung iman kau. Kutanya ini, aku nggak pernah belajar Bible ya. Jujur sama kau ya, aku orang awam yang belajar Bible aja ngerti aku dengan bahasa Bible. Ya kalau mau saya nggak pernah aku belajar Bible. Kutanya sama kau, orang mati dikubur di dalam tanah atau tidak? Iya berbeda-beda, kita tidak bisa berbeda-beda. Itulah kalau kalian ini banyak kali memutar-mutar omongan kalian itu untuk mencari pembenaran. Makanya kau tuh terlalu mencari pembenaran. Otakmu udah otak batu. Makanya nggak terima kau lagi kebenaran kau. Saya tanya, budaya Bali, mereka kubur orang di mana? Bali sama Toraja, kuburnya gimana? Tahu nggak? Kasih aja sama Bang Handi nih, biar dirukia sama Bang Handi nih. Cara kuburnya gimana coba? Bali sama Toraja. Lanjut aja bang. Orang Hindu. Di Bali dikubur. Dikubur dalam tanah. Jangan samakan orang Toraja dengan Yesus. Yesus bukan orang Toraja, bro. Yesus ke orang Toraja, orang Sulawesi, ku tanya. Yesus ke orang Toraja. Pakai rumah tongkongan. Pakai rumah tongkongan Yesus kau. Bukan tongkonan. Kamu ngerti tidak? Kuburnya kamu bilang tadi harus di tanah. Astaga, aku tanya. Yesus kan berarti di gua. Aduh. Gini. Silakan Gini. Jadi kita goblok. Kalian tidak mau tahu. Jangan menyerang personal, bro. Nggak bagus. Jadi gini, menurut Bible. Menurut kepercayaan Kristen itu, salahnya kalau mereka taruh Nasendi. Menurut yang tertulis di Bible, kepercayaan itu Yesus itu dikubur, digali di dalam bukit batu. Jadi di tempat agak luas memang di sana. Dengarkan dulu ini saya loh. Yesus dikubur itu di dalam batu. Gitu kira-kira begitu. Tapi dia tetap ada dikubur ya di bawah tanah lah, kan gitu. Itu ya kita luruskan ya. Terus di Galatia 3:13, karena ada tertulis dalam kitab suci, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang salib. Kira-kira begitu. Kristus telah menebus dari kutuk Taurat dan telah menjadi kutuk demi kita,
Sebab telah tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Memang ini Galatia 3:13 sih variatif nih. Banyak sekali tidak sama dengan yang lainnya. Tadi ya dibuka teman kita yang satu itu beda bunyinya. Itulah makanya Galatia 13 tuh nggak semua sama redaksinya gitu. Oke? Menurut kamu Bro Nasa, yang mati di tiang salib itu manusia apa Tuhan? Manusia seutuhnya dan Tuhan seutuhnya. Lah, jadi Tuhan mati? Nah, pusing kan? Pusing kan? Nggak pusing, lu yang bingung, ngomongnya nggak nyambung. Nggak bingung sama sekali kok. Astaga. Yang mati siapa? Dia sebagai manusia. Oke, dia sebagai manusia. Berarti waktu Yesus mati, stop dulu. Jadi waktu Yesus mati, Yesus bukan Tuhan. Dia tetap Tuhan. Berarti Tuhan mati. Tuhan yang nggak mati, manusia dagingnya yang mati dengan. Sederhana lo ya teman-teman, sederhana lo tadi itu. Dan ketika dia bangkit dengan tubuhnya nggak? Coba saya tanya. Coba baca di sebentar, saya pakai data ya. Dia bangkit dengan tubuhnya nggak? Ntar dulu, sabar dulu. Dia bangkit nggak? Dengar dulu, dia bangkit nggak? Dibangkitkan. Dibangkitkan. Dibangkitkan ya. Jangan bangkit, dibangkitkan. Biasakan bahasanya yang bagus, dibangkitkan. Bahaya, lihat, Yesus itu tidak bangkit sendiri, tapi dibangkitkan. Karena nggak mungkin ada mayat. Dengerin dulu, Nasendi. Kesalahan dalam Alkitab. Nasendi, tidak mungkin ada mayat bisa beraktivitas. Mayat bisa beraktivitas nggak? Artinya, jelaskan. Enggak, mayat bisa aktivitas nggak? Iya, kalau mayat nggak bisa. Nggak bisa, berarti mayat ini butuh bantuan dari luar, betul? Betul. Namanya mayat nggak bisa beraktivitas. Iya, artinya dia butuh bantuan untuk dibangkitkan, betul? Yesus membangkitkan dirinya sendiri karena dia adalah Allah. Ya, coba baca teman-teman Kisah 2:36. Ada yang bisa bacain, buka. Bingung kan? Kisah 2:36. Nggak bingung, kamu yang ngarang, Bro. Kisah 2:36. Baca Isa tuh, baca Isa. Kisah 2:36. Baca semuanya ya, baca semuanya. Jangan baca itu saja, baca semuanya. Butuh waktu lama dong, masa baca semuanya. Nah itu jangan cuma asal di situ saja, cuma saja. Yang mana, pendeta juga di gereja kok cuman comot-comot. Yang mana Bang? Enggak comot. Berapa Bang? Konteks, mereka bicara konteks, baca seluruhnya. Ini konteksnya di sini, coba dibacain dulu deh. Yang mana Bang? Kisah 2:36. Israel itu Bang ya. Iya, betul. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Bukan itu, sorry, Kisah 2:32. Sorry. Tuhan. Kisah 2:32. Sorry. Kisah 2:32. 32. Oke. Kisah 2:32. Bisa para rasul itu Bang ya. Iya, Kisah Para Rasul 2:32. Oh. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Jangan ambil comot-comot ayat, tidak baik. Iya Bang. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Nah itu dengar. Dibangkitkan, Bro. Iya, dibangkitkan. Iya, dihidupkan Bang. Kalau di sini Bang. Nah itu yang saya bilang, pemahaman kalian itu nggak sampai di situ. Dikasih data katanya comot. Terus mau ngapa? Harus paham konteksnya. Saat itu dia bicara di mana. Dia bicara Jadi di kita orang ngikutin kitab Dia mana bicara Bang? di Apa yang tanah konsen Israel, lah? orang Yahudi. Dia bicara di orang Yahudi, jadi nggak bisa. Dia bilang langsung, Yesus itu bangkit sendiri karena orang tidak akan percaya. Dengar itu seperti kalian. Nasendi, ku tanya sama kau, seluruh yang ada di Bible itu firman atau tidak? Itu firman Allah yang hidup. Terus kenapa kau bantah firman kau sendiri? Itu bukan Firman bantah. Tuhanmu sendiri. Saya bilang itu konteks. Lah Konteks itu yang bukan tertulis bantah. di dalam Bible-mu itu tentang itu Yesus itu dibangkitkan itu. Kau Dengar, yang harusnya belajar. Dengar, jadi Syukur Alkitab kau ini- ditunjukkan orang dengar. di situ. Dengar Alkitab Malah ini kan kau pula dalam yang bahasa- ngerocos dari tadi. dalam bahasa Yesus Yunani. inilah yang dibangkitkan kembali dari kematian oleh Allah
Kami semua sudah menyaksikan sendiri. Mau kau bantah? Harus dengar. Enggak, udah Mau nggak kau apa-apa. bantah? Bro, Kau bilang tadi Yesus hidup sendiri. Kau pikir vampir? udah Hantu itu cukup. berarti. Gantian, woi. Paulus yang berkata kepada Tadi kan gini, stop dulu. Tadi kan dia katakan gini, kepada orang yang mati itu manusia. Coba bro, coba bukain lagi baca 1 Korintus 11 mau ayat bagaimana? 24. Katanya tuh manusia yang mati. Coba baca lagi tuh 1 Korintus 11 24. Baca dulu, Pak. 1 Korintus 11 24. Katanya manusia yang mati. Padahal Tuhan yang mati itu. Coba lihat, pasti Tuhan yang mati. Coba dok, hapus kalimat 1 Korintus 11 24. Mana nih? Oke, saya bacain aja ya. Bro, jadi bukan Tuhan yang mati, bukan manusia yang mati, Tuhan yang mati itu. Dengerin ya. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Jadi Tuhan yang mati, bro. Gimana, bro? Jadi di situ dia dalam posisi sebagai manusia. Lah, ini kematian Tuhan. Iya, kemanusiaannya mati. Tapi di sini beritanya kematian Tuhan. Iya, tapi itu dagingnya. Lah, Kan dia bangkit lagi, dia nggak mati. Yang dia itu Brother. tidak mati. brother, ini Dia ada di tertulis. dalam dianya itu intinya. Brother TNT, ini kematian Tuhan kok. Kok ini Tubuhnya itu tubuh nggak ada yang kekal. Sebelum Ini kok tubuh dibangkitkan. heran saya Sama lihat kayak teman-teman tubuh kamu. Kristen ini. Nasendi, kuulangi sekali lagi sama kau ya. Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saya jelasin ya, saya jelasin. Aduh, aduh. Bisa dengar nggak? Bisa dengar nggak? Masih kau bantah lagi ayatmu, kau bantah. Iya. Bisa dengar Iya nggak? itu benar, nggak dibantah. dengar. Saya nggak ngebantah Bisa- itu bisa benar. dengar nggak? Bisa Yang dengar kitab nggak? dongeng itu kitab siapa? Dengar, Kalian dengar, kan bisa- kalau bingung kan suruh ke ini, ke orang Kristen yang Diam megang kitab dulu, sebelumnya. nggak usah muter, ini kematian Tuhan loh. Aku ngomong dulu lah. Kalau dengar. kamu bingung satu-satu bang, Dengar satu-satu, tanya, tolong tanya satu-satu ya kitab boy. sebelumnya itu gimana itu coba? Kondusif, Kristen kondusif bang. Ini kalau Ayo, ini satu-satu. teman-teman Kristen Satu kalau aja. kalau debat dia larinya ke Nabi Muhammad. Kamu nyuruh nanya Bang, orang satu Kristen. Heran saya ini orang ini. Dengar dulu ya. Oten satu aja, Oten, satu aja, biar kondusif, satu aja Oten. Nanti naikin lagi. Ya, dengar IWJ dulu itu ya. turunin aja. Dengar dulu. Aduh takut. Al-Quran doang yang menyanjung kitab suci orang Ya lain. ini mulai lagi pindah nih. Ini nih sembarang Ya, si Ini TNT nih. turunin IWJ itu, turunin. Dan sesudah itu yang Cuman Al-Quran yang menyanjung kitab orang lain. Muhammad itu orang Inilah tubuhku yang Apa sih diserahkan. ngomong apa sih ini orang ini? Inilah tubuhku yang diserahkan. Dengar, inilah tubuhku yang diserahkan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dengar itu. Inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, Ini baca ini- apa sih orang kematian Tuhan kok? Itu Iya, itu kan topiknya kamu kan tadi bilang di sini, tadi bilang 1 Korintus. Ini kan perkataan Paulus. Kenapa dibaca semua? Ya, baca semua harus supaya Terus nanti endingnya apa kalau dibaca semua? Ya intinya kan Yesus adalah Tuhan. Emang bisa kehapus itu kematian Tuhan kalau dibaca semua? Di mana yang kematian Tuhan? 1 Korintus. Nah. Di mana 1 yang kematian Korintus Tuhan? Coba jelaskan. 11:24. 24 ya, saya kan udah baca tadi 24. Ya, 1 Korintus 11:24 coba diulang. 11 ayat 24 saya baca ya. Ya coba. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia yaitu Yesus. Ia memecah-mecahkan. Bukan itu 1 Korintus 11 nomor 24. Ini dulu supaya kalian paham. Jangan 26 Bang, 26. 24, 26, 25 dan seterusnya itu loh. Saya baca dari 24. 24, dengar, saya baca dari 24. 24 sampai ke bawah 26. Ya, memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sampai sekarang kami masih menggunakan perjamuan karena kami mengingat kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini seperti kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 26. Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai datang. Sampai Nah itu. Ia datang. Stop udah. Ya, Yang mati jadi siapa? ingat. Yang mati apa? Jadi di situ ada catatan merah enggak? Di Ya. kitab kalian. Ada Yang catatan mati merah siapa, nggak? Bro? Kematian siapa? Kematian apa itu? Jadi saya jelaskan ya. Nah, dijelaskan lagi, nggak perlu, udah terbaca kok. Ini kan Paulus. Paulus dia berkata saat Jadi Paulus ini bohong. kepada- Paulus bohong. berkata- Udah, Enggak, Paulus enggak, bohong, enggak, udah. enggak. Saya bukan bilang bohong. Ini dia berkata ini kan kebenaran. Jadi Paulus bohong. Jadi kita orang Kristen, kita mengingat ketika kita melakukan itu, kita mengingat kepada Tuhan kami. Mengingat Iya. kematian siapa? Setiap kau makan roti, dengerin, stop. Setiap dengar- kau makan dengar- roti, Dengar dulu. Jadi saya jelaskan. kamu dari tadi ngomong lu. Jadi setiap kamu makan roti dan minum Itu cawan mengingat. ini, selalu kau mengingat kematian apa? Ya. Kematian siapa? Jadi saya mengerti paham kalian. Kamu punya paham itu waktu Yesus Itu disalibkan, tertulis, sebagai- bro. dia sebagai Tertulis. manusia. Itu di Markus. Itu adalah Markus. Kenapa lari ke Markus? Tapi ini kan ini Paulus. Tuh, Ini Paulus yang menulis. ya ini itu kematian apa di situ? Coba itu diulang. setelah Yesus Kematian apa? Baru pindah topik. Itu Kematian setelah apa? Yesus mati, dengar. Kejadian ini dia berkata kepada jemaat setelah Yesus mati. Dengar. Setelah Yesus mati, bukan sebelum. Tapi setelah Yesus mati. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian apa? Paulus saja mengakui. Paulus mengakui. Sekarang coba kau makan roti terus kau Jadi beritakan menurut- kematian apa? Dengar. Kematian apa? Ya, saya mengingat kebaikan Tuhan. Kematian. Saya mengingat kebaikan Tuhan, karya Tuhan. Ini kok Karya- kebaikan karya ini kematian kita Allah. membahas kematian kok kebaikan. Kematian Ya, tuh dari awal kan, inilah tubuhku. Inilah Kematian tubuhku tuh- kepadamu. Kepada Oten. kematian tuh Kolo-kolo kok Saya- ini, kolo-kolo takmu, kolo-kolo. Kalau Yesus bahasa Bataknya kolo-kolo. Supaya kita mengingat akan kebaikan Yesus, akan perbuatan Nggak Yesus. nyambung. Kamu yang Bang paham, Adi itu ya. menanya kebangkit Nggak nyambung, kematian Tuhanmu, bukan kebaikan Tuhanmu. Nah, selesai jelaskan. Itu kolo-kolo namanya, nggak nyambung otakmu itu. dia nggak percaya Aduh. lagi tuh. Kasih ini deh Roma 14:9 Aduh. coba. Dia datang. Pakai Dia akal sehatmu. kasih Kalau Roma kalau 14:9. masuk room ini buka akal sehatmu ya. Coba kasih Roma 14:9 Rudi. Konsepnya Kalau harus diubah dulu ya. lo diam dulu, belum dia dulu bro ya. Kita pakai Aduh, data, terlalu bukan banyak pakai ayat. asumsi. Terlalu banyak. Gantian lah ayat. bicara. Kalau diskusi itu ayat benar. TikTok. Jangan ngomong sendiri, bro. Jangan Roma ngomong berapa, sendiri. coba? Roma berapa? Roma 14:9. Roma Roma 14 nomor 9. Kok nomor? Roma 14 nomor 9. Itu nomor kan? Itu angka nomor loh. Nggak tertulis ayat kok nomor gitu loh. Mana itu? Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, Nah, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Gimana tuh? gimana itu? Jadi Yesus itu mati dulu baru menjadi Tuhan. Kalau mau ikuti seleramu ya, jadi yang mati manusia. Menurut Paulus, ya. Nah, kalau dia nggak mati, dia nggak menjadi Tuhan. Dimatiin dulu, baru dijadiin Tuhan. Gitu. Tuh data bro. Jangan nangis. Tuh, jangan nangis. Jadi Yesus memang sengaja dimatiin supaya menjadi Tuhan. Nah, itu data. Kalau nggak Jangan mati, ngeyel. Tuh, baca coba, baca coba. Bukan?
Terus kalau nggak mati bukan Tuhan dong Bang Andi. Enggak, harus masuk mati dulu baru jadi Tuhan. Supaya dia menjadi Tuhan. Kalian ngerti nggak kata-kata itu? Apa itu kata-katanya? Bahasa Indonesia loh. Ngerti Coba. nggak? Ngerti nggak kata-kata itu? Supaya dia Iya. jadi Tuhan. Iya, Sehingga Paulus artinya dengar, supaya kamu nanya saya, mengerti atau tidak mengerti banget. Sehingga Setelah Paulus saya membaca Roma 14:9, di sini Yesus dimatiin dulu secara tragis dimatiin oleh tentara Romawi, kemudian dihidupkan kembali supaya ia menjadi Tuhan. Tuh, mana ada jelas Yesus tuh. dimatiin situ? Coba mana ada Yesus dimatiin? Mana ada? Nggak paham juga kau. Ini kubacakan ya versi yang lainnya. Kristus sudah mati dan hidup kembali. Itu sebabnya ia menjadi Tuhan untuk orang-orang yang hidup dan juga untuk orang-orang yang telah mati. Jadi mayat. Dengar dulu. Tuhan kau itu mayat menjadi Tuhan untuk orang yang mati kayak kau. Mati hati, mati pikiran kau. Dan hidup. Kayak gitu. Dan hidup apa kau? Orang hidup nggak kayak kau. Nggak kayak kolongor. Tuhan Yesus mengasihimu. Jadi itu ya bro ya. Jadi Yesus itu dimatiin secara tragis. Mana ada dimatiin, bilang mana ada dimatiin. Jadi kalau Yesus nggak dimatiin dia bunuh diri. Masa dimatiin itu kan Paulus itu setelah Bro, jadi Yesus kalau nggak Astagfirullahaladzim. jadi Yesus kalau nggak dimatikan, dengar Paulus memberitakan firman itu. nggak gini aja, bro, dengerin. Yesus itu dimatikan atau bunuh diri? Tidak paham. Dengerin dulu. Yesus itu Yesus itu, interaktif dikit, nyambung kalau orang ngomong. Yesus itu dimatikan. Kalian ngomong salah. Nah kalau orang ngomong dengerin dulu. Percuma kamu juga ngomong loh. Saya ngomong. Kita suaranya gede loh. Ayatnya, Bang Rudi, lihatin ayatnya. Menurut Anda, Yesus itu dimatikan atau bunuh diri? Menurut Anda? Masa begitu? Maksud tanya menurut Anda, po jelas-jelas Alkitab bilang dia disalibkan, dia mati di kantung salib. Ya berarti dibunuh, dimatikan. Jadi kau bantah lagi firman Tuhan ini. Nasendi, ini ke 100 kali ku tanya sama kau, ini firman Tuhan atau tidak? Jangan bilang. Ini firman Tuhan atau tidak? Itu yang ku jawab, nggak usah kau tele. Ini firman Tuhan atau tidak? Kau dari tadi diajak baik-baik, dapat muncul congor kau mutar-mutar. Dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman ini Allah. firman Tuhan. Oke, berarti kalau ini firman Tuhan itu yang tertulis di dalam kitabmu, longor. Jangan menyerang personal, jangan menyerang personal, jangan. Kasihan dia, biarin. Kita edukasi dia. Jangan Mar. Edukasi saya harus edukasi kalian ini, walaupun kalian mau banyak bagaimanapun juga. Coba Bang Rudi lihatin datanya Bang Rudi biar dijelasin Bang Rudi. Buka datanya lagi Bang Rudi. Roma 14:9, Rud. Nama Yesus yang Roma 14:9 bukain. akan datang sebagai hakim yang adil untuk menghakimi kalian. Udah nggak usah adil-adilan, lu lihat dulu ayatnya ini. Terangin coba mana? Bacain. Burem ya. Permisi Bang Adi, bacain. Ya. Iya, siap. Bisa Ya udah, bacain. Bacalah. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Nah, berarti ini mati ya. Supaya hidup kembali dia ya. menjadi Jangan lupa hidup kembali ya. Iya, udah dibaca hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Baik baik atas bagi orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Berarti di sini kan dia mati kan? Iya. Tuhan mati. Jelas kan? Sudah saya ngomong Jelas. berapa kali bukan Tuhannya yang mati. Kamu kenapa Aduh. gitu? Dia Kenapa itu saya harus mati dulu kesana baru kemari? jadi Tuhan kan? Manusianya yang mati, Woi. Tuhan, dia Tuhan Allah. Itu sudah difirmankan pada hari yang ketiga dia akan bangkit pula dari antara orang mati untuk menghakimi orang yang hidup. Berarti dan dia yang harus mati dulu kan untuk jadi Tuhan, gitu kan? Bukan dia mati Kalau untuk nggak mati, Tuhan, nggak jadi itu konsep Tuhan. yang salah. Dia mati tidak jadi Tuhan, itu konsep yang salah. Salah Lah fatal. itu ayatmu gimana sih? Katanya firman. Kamu harus baca baik, ngerti baik. Tahu bahasa Indonesia nggak sih? Lu bisa baca nggak? Bisa baca nggak? Lu baca deh. Harus mati dulu baru Itu saya jadi dengar. Tuhan. Bener nggak? Itu kata siapa coba? Lah itu coba baca kitab lu. Jadi kamu harus Coba paham. baca. Jadi dalam Ya Alkitab udah lu itu baca ada dulu, namanya coba baca. Sebab, ya saya baca ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati. Kristus telah mati. Dengar. Terus masalahnya di mana?
Baca terus. Berarti kan dia harus mati. Ya lanjut Bang Adi. Supaya ia menjadi Tuhan. Ya, itu Masalahnya jadi gimana? mati dulu baru menjadi Tuhan toh. Ya harus, jadi saya mau bilang kalian harus paham konteks. Nah, konteks apa pada lagi saat sih? Itu, dengar, pada saat itu pemahaman orang pada saat itu kamu harus paham itu. Ya Jangan udah. cuma asal-asal. Dia Tidak bantah boleh. data lagi. Kita kasih lagi Yohanes 20:13. Coba kasih lagi data. Biarin aja kita kasih data. Dia bantah apa enggak? Saya, kalau salah saya Diam dulu udah, Bro. Kita Tetap pakai saya data loh. bantah, mau sama- Buka lagi Bang Rudi, Yohanes 20:13. Sabar dulu ya. Kita main data loh. Muslim itu, Bro, kok diskusi pakai data. Ya, data Supaya yang enggak menista. Oke. Comot itu bilang data. Kalau ada Bang Juma di bawah naikin dong. Keseluruhan. Kalau data tidak comot-comot, itu bukan data. Dengar itu. Jadi kalau memberitahukan kematian Yesus baca Kejadian gitu, Kejadian 1. Itu penciptaan alam semesta. Bukan. Bagaimana enggak Kita nyambung? baca itu secara runtut supaya kita paham alur cerita Itu dari. coba dibaca ini. Diam dulu, baca dulu Bang Rudi. Bacalah. Ntar dulu. Bacalah. Bertanya ibu, mengapa menangis? Bertanya Maria menjawab, Tuhan saya sudah diambil. Nah, Saya tidak tahu ia ditaruh di mana. Hilang. Ya, Tuhannya diambil orang. Itu di mana, di ayat mana, di kitab mana coba? Yohanes 20:13. Ya Allah. Yohanes 20:13, sabar ya, Yohanes 30. Sabar. Yohanes berapa coba, Yohanes berapa? Yohanes 20:13 Tuhan diambil orang. Oke. Kata Yesus kepadanya. Ayat 15. Ayat 13. 13. Kata Yohanes malaikat itu kepadanya, Ya. Ibu, Mengapa engkau menangis? Tanda tanya. Jawab Maria kepadanya, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Tuhannya hilang. Ya, Ayo, itu yang diambil kalian orang. tidak paham. Kalian sudah sekolah tinggi tapi tidak paham. Nah, ini bacaannya loh. Iya, saya mengerti bacaan itu. Saya Lu paham. mau anak gue baca? Lu mau anak gue baca? Jadi dengar, Ya. saya baca ya, dengar ya. Anak dengar gue saya bahasa baca ya. terus tuh bisa loh. Kata malaikat-malaikat itu Tuhannya kepadanya. hilang nggak diakuin. Ibu. Kitabnya kata firman nggak diakuin. Biar dia baca dulu, biar dia baca dulu. Iya, dengar saya Dia baca baca dan saya sendiri, jelaskan. Saya baca dan saya jelaskan. Ya. Jawab Maria kepada mereka, kepada malaikat itu ya. Jawab Maria kepada malaikat. Tuhanku telah diambil orang Nah. dan aku tidak tahu. Tuhan diambil orang. Iya, itu kan Maria datang. Ketika Maria datang, dia melihat bahwa Tuhan sudah tidak ada. Jadi Ya, dia iya, Tuhan mengira hilang. bahwa dia mengira bahwa Tuhan itu diambil orang. Ya diambil orang apa maksudnya? Ya Allah. Dan saya baca selanjutnya, dengar ya. Sesudah berkata, Ya sesudah Allah, berkata durhaka ya Allah. Itu yang saya bilang, kalian Luar kalau biasa itu. baca Alkitab harus semua, jangan baca setengah-setengah. Dan kamu tidak mengerti kalau kamu bacanya setengah-setengah saja. Dengar saya baca selanjutnya, dengar paham. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang, dengar, dia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Baca seluruhnya, jangan baca sebentar-sebentar, tidak boleh. Sesudah ia berkata demikian, baca ayat 14 coba, baca ayat 14 sekarang. Coba ke ayat 14 sekarang coba, ayat 14. Kamunya tahunya gitu aja. Emang Tuhannya jadi yang mati Tuhan apa manusia, Bro? Sudah saya bilang berapa kali, aduh. Bang hati ini Nasendi, gimana? bukalah hatimu, Bang Nasendi, bukalah hatimu. Yang mati itu Ya Allah, manusia, maafkanlah ya Allah. Maria, Coba sekarang maafkanlah saya bilang. anakmu. Ini saya udah Durhaka. Udah kemana-mana. Ya Allah, Udah udah kemana-mana ini. dijelasin. Coba stop lagi, jangan ceng-cengan. Baca. Bro, menurut kamu, Baca yang 14 ya, iya santai dulu santai. Baca yang Nasendi, baca. menurut kamu Yesus selama hidup di dunia dia manusia atau dia Tuhan? Baca ayat 14. Kalau kamu tadi baca Iya, ayat udah, baca ayat cukup. 14. Oh, baca. Anak Jangan Maria masalah itu, menurut kamu anaknya Bunda Maria itu manusia atau Tuhan? Kamu baca, saya bilang baca sekarang yang kamu tunjukkan tadi. Iya, Jangan dia cuma ambil bangkit, dia Baca, dibangkitkan. Baca, jangan cuma ambil ayat. Baca. Dia dibangkitkan, kemudian dengerin dulu. Iya, saya jelaskan Kamu kan dulu. bilang diambil orang. Sekarang saya bilang Iya, saya jelaskan dulu ya. Tunjukkan kepada umat. Nah, gimana orang mau ngomong, lu ngomong terus, enggak tiktokan gitu Tidak, loh. saya bilang kamu ambil ayat yang tadi kamu baca. Iya, Baca. santai dulu. Kamu jagonya ambil ayat. Itu jagonya kalian. Jangan ngerokok, rungkat.
Nah, Begini itu ya, kan, itu kan nggak beretika itu. Ya, gantian ya. Jadi Apa? dalam Ya, waktu saya Yesus, mau bilang, wis yang tadi saya gimana? lanjut, yang tadi dulu, Pak. Percuma kita ngomong kalau kamu ngomong loh. Jadi kalau kamu nggak denger, jadi nggak nyambung nanti omongannya. Baca ayat 14 dulu, baru saya bisa diam. Baca ayat 14 dulu, coba baca ayat 14 dulu. Astagfirullah. Jangan cuma comot-comot ayat, tidak boleh. Saya protes kalau gitu. Baca Sandy, lu kayak perempuan. Baca ayat 14, baca ayat Iya 14. saya bacain. Saya bacain, tenang aja. Jadi Nih, kamu aku bacain ya. Aku bacain aja, Bang. Iya, iya. Setelah berkata begitu, ia menengok ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu Yesus. Yesus bertanya kepada ibu, "Mengapa menangis? Ibu mencari siapa?" Maria menyangka itu tukang kebun. Maria Dia menyangka menyangka tukang itu tukang kebun. Malu nggak kau itu? Mau kau tambah lagi? Mau kau tambah lagi ayat selanjutnya? Hah? Kau cangkal lagi nih firman Tuhanmu. Iya. Dari tadi congor kau udah dikasih waktu untuk ngomong. Bang Handi mau ngomong kau ribut cengor-cengor ini itu segala macam. Kau dengar dulu satu-satu. Di sini room bermartabat, bukan room oten di sini yang mengkafirkan orang. Paham kau? Walaupun kau sendiri juga kafir sebenarnya. Udah, silakan Bang Andi. jadi gantian aja bicara bro. Habis ini kau lagi deh bicara, silakan. Habis itu kita lagi gitu gantian. Ya kamu lagi tanggap itu. Tadi udah dibacain 14-nya. Nah, giliran kamu lagi, silakan. Giliran disuruh bicara dia diam. Orang bicara dia bicara. Gitu loh. Jadi gini ya sebenarnya ya. Dalam Bible itu bertentangan antara Lukas dengan Paulus. Lukas menulis di Lukas 2 nomor 11, Bunda Maria itu melahirkan Tuhan. Paulus menulis di Roma 14:9, Yesus mati dulu baru menjadi Tuhan. Gitu ya. Kisah 2:36 juga menulis Yesus itu bapaknya menjadikan dia Tuhan. Di Kisah 2:36. Gitu loh. Jadi sebenarnya ini saudara kita Kristen ini kebingungan. Kenapa? Anak manusia ini tetaplah manusia karena ibunya manusia. Dipaksakan jadi Tuhan anak orang ini, ya dibuatlah suatu data dikatakan firman Tuhan. Makanya kontradiksi antara satu dengan yang lain, gitu loh. Iya, Dan sampai kapanpun anak orang nggak bisa jadi Tuhan karena dia punya fisiknya itu terbatas. Dia bisa ngantuk, tidur, makan. Bahkan waktu bayi disusui, nggak mungkin dong Tuhan disusui. Tuhan kok maha kuasa kok disusui gitu loh. Ya nggak bisa bro. Iya, harus Nggak bisa itu ya. bahasa Oke. iya, kalimat sebenarnya seperti itu kalian ngomong aja terus. Lebih parahnya kalian itu lebih mempercayai Nabi Muhammad yang Kenapa kata-katanya Nabi entah Muhammad benar lagi atau salah dibahas di Al-Quran ini ibu kan. ini? Iya. Ada ini lagi nggak orang ada mabuk naik. bahas-bahas nih Nabi nih di Iya, sini ya. iya. Ini Kamu nggak bilang- bahas-bahas kamu Yoses, nggak bahas-bahas Gini loh, Abraham, kamu bilang nggak orang bahas-bahas Kristen bingung. David, Gimana sih? nggak bahas-bahas Masa Moses. kalau kamu Biarin, bilang stop, biarin. kau bilang, Stop dulu biarin. Mau Begini aja. Gini, ini lu mau membahas Nabi Muhammad SAW. Ayo kita bahas berdua. Lu paham? karena paham kamu nggak? bahas tentang Lu Tuhan membahas saya. Nabi gua. Makanya saya ngomong Stop dulu, tentang Tuhan Ibu. kamu. Yang kamu sembah itu orang yang nggak mungkin benar atau salah kan? Iya kan? Kenapa lari Iya. lari kemana ini? Hello, Ini. hello Ini Rudy. kok- Perbaiki Harus sendalmu, mati beli. dulu baru Kalau bisa kalau kamu nggak bantu ya. mampu beli sendal, aku beli sendal untuk kamu. Kalau kamu mau. Harus mati dulu Kalau baru jadi hidup masih Tuhan. miskin, Kalau jangan nggak bahas mati bisa agama Tuhan. orang. Gini aja bu, ibu punya ilmu apa? Diskusi sama gua yuk. Jangan dikik, saya mau lawan dia. Nanggung. Ibu kalau punya ilmu ayo tentukan topik. Mau topik sandal jepit juga boleh gitu loh. Kita bahas sandal jepit itu terbuat dari apa? Ayo kita bahas yuk. Sandalku jadi trending topik, weh.
Udah cukup dulu Bang. Cukup itu tanggalnya. Itu yang saya bilang kalian ya. Kalian Bang jangan Adi. Aduh. Bilang sama siapa tadi namanya? Tidak boleh. Bu. Comot-comot ayat. Siapa Tidak tadi boleh, Kak ya. Kristin? Kalau kakak lagi haid, nggak usah datang ke komal ini dulu Kak ya. Selesaikan haid dulu, Jadi bersuci gini, dulu baru. Ya gini ya. Kalau tidak ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya diberikan wahyu Al-Quran, Indonesia pasti masih Belanda yang berkuasa di sini. Kenapa? Kenapa? Mayoritas yang mengusir penjajah Belanda yang membawa Bible masuk Nusantara hampir 90,9% umat Islam. Nah, Umat itu kamu Islam baca itu sejarah- baca diam sejarahnya dulu, gimana? saya bicara dulu, baru kau Sejarah nanti. kamu bicara yang salah, tidak boleh. Saya bicara Jangan dulu, bicara nanti salah. habis ini kau Bukan bantah. mengusir agama, bukan mengusir agama. Yang salah. Mengusir Diam, diam, penjajah, diam, 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 bukan diam. mengusir agama. Diam, Itu diam, diam, salah. diam. Kita belajar Saya bicara dulu. Ya, Setelah kalau saya salah, setelah saya selesai salah. bicara, baru kau nanti bantah dengan data gitu ya. Oke? Karena kamu bicara nggak akan berhenti. Iya, nanti kau bantah. Atau kau bicara duluan deh. Atau kau bicara duluan, silakan. Saya tunggu. Ya, saya bicara ya. Ya. Nah, oke. Saya mau bicara begini. Kalian tidak boleh mencomot-comot ayat. Ambil ayat harus secara keseluruhan supaya bisa mengerti. Kalau hanya comot, sampai kapanpun kalian akan membantah. Cukup? Jangan bilang kitab kami itu dongeng, itu salah. Salah besar. Kita tidak pernah bilang Al-Quran itu dongeng karena kami punya kesadaran yang sangat luar biasa. Kami menghargai, kami tidak pernah bilang kitab orang manapun itu dongeng. Karena apa? Karena kami memiliki Yesus. Biarin dulu dia, biarin selesai dulu dia. Oke. Udah selesai ya? Jadi gitu ya. Ya, selesai ya. Gantian ya. Kamu harus mengerti itu. Ya, gantian boleh? Harus paham. Oke, paham. Gantian. Silakan. Oke, baik. Anda standby. Saya belum pernah melihat Saya pendeta. turun dulu ya. Saya turun. Jangan turun dulu. Mau kemana? Karena Jangan kalian turun dulu, jangan terguncang nanti. nggak bisa paham. Jadi Saya turun. katanya gantian bicara. Dengerin dong orang bicara baru kau tanggapi lagi nanti. Nggak bisa paham. Kalau mau diskusi baik-baik dia nggak mau gitu. Mau tawuran jangan tawuran. Gini ya, saya belum pernah mendengarkan pendeta baik di gereja maupun di media sosial kalau ada satu topik dia baca Kejadian sampai Wahyu. Pasti dibawa satu. Jadi bukan comot-comot, tapi mempersingkat waktu dengan topik yang ada. Contoh kalau kematian Tuhan ya data yang ada, nggak baca Beresit, nggak baca Kejadian, karena di Kejadian itu penciptaan, 6 hari penciptaan, nggak mungkin dong membahas Yesus di situ, kan gitu. Dan seterusnya, jadi ada memang poin-poinnya perlu mengirit waktu, tapi tidak lagi dongeng, tidak bohongin orang kan gitu. Nah sekarang kita kembali ke topik bro, aku pengen edukasi kamu. Ya, sebagaimana tadi ibu ini yang ngomong, Belanda masuk ke Nusantara itu bersama dengan misionarisnya. Belanda sambil menjajah dengan 3G, Gold, Glory, dan Gospel itu masuk ke Nusantara bersama dengan misionarisnya. Buktinya dia bawa Bible berbahasa Belanda. Dia bangun gereja, gitu ya. Berkembanglah gereja waktu itu. Yang mengusir siapa? Nah makanya ibu tadi ini sangat benci Nabi Muhammad SAW, tapi dia menikmati kemerdekaan di Indonesia. Para mujahid pejuang Islam mulai dari ulama, ustadz, santri yang belajar Al-Quran, mereka takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengusir penjajah dengan bambu runcing dengan teriakan Allahu Akbar. Penjajah kabur kembali ke negaranya, rumah ibadahnya tetap berdiri dengan tegak. Artinya Anda harus berterima kasih kepada umat Islam yang telah mengusir penjajah, yang membawa Bible masuk Nusantara. Jadi yang membawa Bible masuk Nusantara itu bukan orang Arab, bukan orang Cina, bukan orang Jepang, tapi Portugis, Inggris, dan Belanda yang membawa Bible ke Nusantara.
Ini nggak bisa dipungkiri, ini sejarah. Yang mengusir kaum muslimin. Kaum muslimin ini adalah syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada Nabi Muhammad sebagai contoh dalam berperang. Kaburlah penjajah itu. Tinggallah beberapa sisa-sisa orang yang menganut agama penjajah ini, yaitu dari lembaga Hindia, lembaga Alkitab Hindia Belanda, diwariskan lembaga penjajah ini, diwariskan kepada lembaga Alkitab Indonesia tahun 1954. Jadi yang Anda pegang, yang Anda baca itu adalah warisan penjajah, warisan Belanda. Jadi yang Anda baca, yang Anda pegang itu warisan Belanda. Fakta, data tidak bisa dipungkiri. Ya, agama yang Anda anut itu adalah warisan penjajah. Paham sampai sini? Paham? Sekali lagi saya kasih tahu kepada Anda. Ajaran Kristen, Bible masuk ke Nusantara, bukan orang Arab yang bawa, bukan orang Cina yang bawa, bukan orang Jepang, Korea yang bawa, tapi Portugis, Inggris, dan Belanda. Paham? Kok sampai bisa masuk. Paham sampai sini? Coba bantah argumentasi saya, bantah. Saya itu heran kenapa bisa bahas sampai ke penjajah. Tujuan penjajah untuk datang ke Indonesia untuk apa? Untuk menjajah lah. Untuk menjajah. Iya. Dan Indonesia terdiri dari apakah cuma umat Muslim? Mayoritas Islam waktu itu. Jawab itu. Mayoritas Islam, kerajaan-kerajaan Islam semakin jaya-jayanya waktu itu. Kenapa? Di daerah Papua, Sumatera, itu bukan Indonesia. Indonesia. Terus kenapa Papua kamu Islam, bilang bro. Samudra Pasai Islam, bro. Ingat kau, Aceh, Medan, kampung kau itu Samudra Pasai. Aceh, kerajaan Islam. Jangan kau membungkam sejarah. Jangan kau buat sejarah baru di sini kayak Paulus. Jangan kau buat sejarah baru. Sejarah Indonesia pertama kali yang berdiri itu adalah kerajaan Islam di Sumatera. Contohnya Samudra Pasai. Benar enggak? Kerajaan itu benar. Tapi enggak ada. Kau pahlawan Sisingamangaraja, kau tahu? Kau tahu Sisingamangaraja itu Islam. Jadi ini enggak ada sangkut pautnya dengan politik. Dengar. Gini, stop dulu. Bro, Jangan kau membuat sejarah baru kau di sini. Jangan kau menghapuskan sejarah itu. Sebentar dulu, Bro Nasendi. Bro Nasendi. Stop dulu, oi. Udah cukup. Nasendi, Belanda itu agamanya apa, Dek? Belanda itu agamanya apa? Menurut saudara apa? Agamanya apa? Kristen, Bro. Protestan. Paham? Ya salahnya di mana? Nah, waktu penjajah masuk ke Republik atau ke Nusantara itu dia bawa Bible nggak? Sekarang saya mau tanya, kalau ajaran agama itu baik, salahnya di mana? Mana ajarannya baik? Dia membawa data, dengerin ya. Saya kasih data yang dia pakai kalau ya. Agama tidak lu diam dulu, saya kasih data. Tidak ada hubungannya dengan politik. Lu diam dulu, saya kasih data. Mungkin karena tidak baiknya karena dia ingin menguasai Indonesia. Coba buka Ulangan 21 sampai akhir. Coba hukum perangnya Belanda. Ulangan 20. Ulangan 21 sampai akhir. Coba teman-teman. Coba baca. Ini yang dipakai Belanda masuk Nusantara nih. Makanya di situ ada istilah kerja rodi. Di mana istilah kerja rodi ada di Bible. Ulangan 20 1 sampai terakhir lah. Coba baca. Ada yang bisa baca nggak? Bang Rudi dibacain. Ulangan 20 1 sampai akhir aja. Kontesnya hukum perang. Jadi dipakai Belanda masuk Nusantara. Bukain Bang Rudi, bukain. Atau kau yang baca Samudra? Siapa? Sorry. Nasendi. Bentar. Ulangan 20. Nomor 1 sampai akhir aja. Sampai ke 5 lah.
patokan 6. Tidak ada hubungannya dengan politik kok, bos. Nggak, dengerin dulu, lu diam dulu, ini pakai data kita, santai bro. Data apanya? Kita bicara Alkitab. Iya, ini Bible kita baca. Kok sangkut pautnya sampai ke politik? Iya, dengarkan dulu ini hukum perangnya Belanda ini. Hukum perang. Makanya lu kalau mau tahu, kalau lu mau tahu lu dengerin dulu. Nomor berapa, Bang? Lu dengerin dulu kalau mau Ulangan 20 nomor 1 sampai ke bawah. Tahu hukum perangnya Belanda dari mana? Lu dengarkan dulu. Apabila kau dengar ini, kau dengar. Ulangan 20. Apabila kamu pergi berperang melawan musuh-musuhmu, jangan takut melihat kereta perang dan kuda mereka yang banyak serta tentara mereka Enggak, yang ini bukan jumlahnya ini Yang mana, Bang? apa? Yang TB-nya, yang TB. Ini bukan TB, Oh, ini yang bukan TB. Yang TB. Yang di bawah itu loh, sabda ya, sabda. Itu. Itu bukan bawahnya. Waduh, ini makin rumit Nah, lagi ini. nih. Yang TB ya ini. Nah, ini. Assalamualaikum Bang, ini Khalifah Malik mau naik ini Bang. Jangan itu penghujat. Nggak usah dinaikkan ya? Oh, itu blacklist saja itu, orang sampah itu. Oke. udah Sampai gunakan itu. dulu. Dia Ini profilnya nggak ada ini Bang Andi. Bang. Coba dibaca itu. Nah, baca aja bro. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah, hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran. Langsung ke 10 aja, langsung ke 10. 10. Mana ini ya? 10. Ya. Mana ini? Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Gila ini memang ya. 12, baca lagi 12-nya. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. 13. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkan ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dan dengan mata pedang. Ya Allah, Allahu Akbar. Nah, ini yang dipakai Belanda. Ya Allah. Di mana ada tertulis istilah kerja rodi? Ya di Tahu Bible. dari mana kalau itu dipakai Belanda? Saya tanya. Ya ini kan Bible yang Ayat di bawah 10, Bang, Belanda. Ayat 11. Ada datanya enggak? Nomor 11, Bang. Kamu tahu dari mana Apabila kalau itu Belanda pakai itu sebagai maka haruslah dengar, kau dengar ini. Jangan cuma Maka haruslah semua orang yang terdapat Oke teman-teman, ini dirungkat. Ini dirungkat teman-teman. Sekian dulu ya. Percuma juga dilanjutkan, OTN ini nggak ada ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.